ahli untuk bermanfaat untuk manusia lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairunas anfa'hum linas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi orang-orang Kristen yang kafir itu, mereka mendiskreditkan hadis, gak ngerti asbabul wurud, gak ngerti asbabun nuzul. Mereka melakukan semuanya itu karena keinginan Beelzebul, roh-roh iblis yang ada di dalam hidung mereka, saudariku. Jadi Islam sangat memuliakan wanita, justru Kristenlah yang kemudian melarang wanita keluar rumah, melarang wanita mengajar. Ini saya tunjukkan dalilnya. Kalau dalam Kristen, wanita itu nggak boleh keluar rumah. Nih, saya tunjukkan ya. Sabar. Seorang wanita itu nggak boleh keluar rumah. Seorang wanita itu nggak boleh mengajar dalam agama Kristen. Seorang wanita, saya lupa ayatnya, sabar ya. Satu Timotius 2 nomor 12. 1 Timotius 2 nomor 12. 1 Timotius 2 nomor 12. Nih, jadi mereka menutupi. Nih, Kak Irma, perhatikan. Ini kitab mereka ya, 1 Timotius 2 nomor ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Jadi di dalam ajaran Kristen ini wanita itu nggak boleh keluar rumah. Ya, mereka itu diajarkan untuk berdiam diri di rumah dan nggak boleh memerintah dan mengajarkan laki-laki. Kalau di dalam Islam beda. Di dalam Islam itu adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kemudian Al-Quran mengatakan watawa sobil haq, watawa sobis sober. Di dalam Islam, kemuliaan itu bukan karena gender. Kemuliaan di dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu karena takwanya. Bukan karena Anda wanita, saya laki-laki, bukan. Tetapi karena ketakwaannya. Tapi dalam Kristen, yang lebih mulia itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena Tuhannya aja datang ke dunia jadi laki-laki, bukan jadi perempuan, iya kan? Kalau dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan karena wanita ataupun laki-laki. Bahkan nama-nama surat dalam Quran itu kebanyakan wanita, bukan laki-laki. Surat Maryam wanita, surat An-Nisa wanita, gitu kan? Enggak, laki-laki justru sedikit. Nah, wanita surat Maryam. Ini terus nih Anis. ya, yang Boleh, silakan wanita lagi apa? disetarakan, yang wanita disetarakan dengan anjing hitam nih atau kayak haram itu sebenarnya ada tidak? Mana ada? Benar apa Wanita tidak dalam wa, hadis itu? wanita itu nggak pernah disetarakan dengan anjing hitam, nggak ada. Maksudnya nggak ada lah di hadis itu. Islam tuh tidak ada yang Iya, menyatakan jadi wanita. mereka itu ngarang-ngarang sendiri, nggak ada disetarakan dengan anjing hitam, nggak ada. Justru wanita itu di dalam Islam disetarakan dengan sorga, ya. Sorga itu di telapak kaki ibu. Wah, baru itu ada. Siapa yang paling kita berbuat baik kepadanya? Ibu, ibu, ibu wanita. Nggak ada disetarakan dengan apa anjing hitam, nggak ada. Makanya, Benar. ya boleh. Nih kan ya, kenapa di dalam Islam Rasulullah berkata bahwa penghuni neraka itu kebanyakannya wanita. Ya, Mengapa? baik. Yang penghuni neraka itu bukan hanya wanita, laki-laki juga ada banyak, ya. Jadi makanya kalau berbicara tentang hadis itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu apa? Sebab-sebab hadis itu ada. Ya kalau asbabun nuzul sebab-sebab apa namanya Quran itu turun. Jadi yang masuk surga di kalangan wanita banyak, yang masuk neraka di kalangan laki-laki banyak. Abu Jahal masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, ya si Paulus masuk neraka, ya.
Jadi laki-laki juga banyak. Nah, Jadi kemudian maksudnya yang Irma tanya tuh di hadis itu memang ada lah, memang dikatakan penghuni neraka itu kebanyakan dari kalangan ya, perempuan. ya, wanita itu banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena mereka kalau kita lihat fakta di sekarang di lapangan kan, wanita ini kebanyakan menggosip gitu ya. Kemudian tidak bersyukur kepada suaminya, suaminya memberikan nafkah, ia tidak merasa kurang, bahkan menyebabkan para koruptor korupsi itu karena kan gaya hidup seorang wanita. Apa? Aku pengen tas Hermes, Hermes. Akhirnya suaminya korupsi hanya untuk memenuhi kewajiban istrinya. Nah, kenapa kita tidak memikirkan wanita yang masuk surga? Padahal wanita yang masuk surga juga banyak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum laki-laki berjihad di jalan Allah, berperang, maka ada seorang wanita, wahai Rasulullah, aku ikut. Rasulullah melarang, kamu menyuci, kamu masak, kamu mengajari anak-anakmu, itu adalah jihad untuk kaum wanita. Kalian sholat 5 waktu, ini kata Rasulullah, kalian sholat 5 waktu ya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Apa kata Rasulullah? Maka wanita yang semacam ini dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun, sedangkan pintu surga itu amat banyak. Ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu duha, ada pintu tahajud. Tapi bagi wanita yang menjaga sholat 5 waktu, yang menjaga kehormatan diri dan kehormatan suaminya, maka dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Ini janji Rasulullah yang pasti tergenapi bagi orang-orang, bagi wanita-wanita yang taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah, tabarakallah. Bang Nandar, Ya, tapi aku nanya dulu nih, Irma ini udah Kristen atau masih Muslim? abu-abu. Irma, ya visil mikapah, masuklah ke dalam Islam dengan sepenuhnya. Saya ini 16 tahun di Kristen, banyak saksinya, si Tasya. Tidak ada sama sekali kebenaran dalam Kristen. Bahkan saya diiming-imingi 2 miliar. Mau dijadikan pendeta, mau dikasih mobil Alphard, mau dikasih cici-cici cindo, masih ting-ting. Saya tolak di dalam nama Tuhannya Yesus. Kenapa? Tidak ada kebenaran sama sekali. Kitabnya palsu, agamanya palsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtagi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Janganlah kalian mencari agama selain daripada Islam, karena agama selain daripada Islam itu adalah agama sesat, agama masuk ke neraka jahanam. Jadi kita tidak tahu takdir akhir kehidupan kita ini kapan. Karena mati tidak mengenal tua, mati tidak mengenal muda, mati tidak mengenal sakit. Jadi jangan sampai kita kemudian mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seburuk apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, jangan sampai kita mati di dalam keadaan menyembah anak manusia. Karena tidak ada sejarahnya manusia, Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Bayangkan seluas apa galaksi Bima Sakti. Kalau Tuhan jadi manusia, sekecil apa dia di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Makanya Allah itu di dalam Islam ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena tidak ada yang besar kecuali Allah. Bayangkan kalau Tuhan jadi manusia, dia dengan bumi aja lebih besar bumi. Dia dengan hamparan galaksi Bima Sakti aja lebih luas, lebih besar hamparan Bima Sakti. Makanya ketika Musa ingin meminta Allah menunjukkan hadiratnya, maka tidak ada yang sanggup. Bahkan gunung Sinai itu saja langsung hancur dengan keberadaan Allah. Jadi saudariku, tetapkan kita di dalam kebenaran Islam. Oke. Ini ada guru saya yang lebih paham tentang kewanitaan. Silakan bertanya kepada Rifa MOW. Masya Allah, tabarakallah. Silakan bertanya. Rifa, on cam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, Uni. bentar ya, lagi pakai tusuk konde dulu ya. Siap, siap. Nandar, Boleh tanya Halo pokoknya Irma, Kak cantik. Irma tanya sepuasnya. halo, assalamualaikum Uni. Ini cantik banget, Ya, Masya Allah, salam. subhanallah. Mudah-mudahan mendapatkan Iya, jodoh yang Bang saleh. Nandar. Amin. Ya, silakan. Nandar,
Emang benar wanita di dalam Islam itu dikatakan wanita berakal separuh. Oke, nanti ini Ripa ini ahlinya nih. Sabar. Yang lain lagi. Bentar ya Irma. Izin Uni Iya, itu menjawab boleh ya Irma? ya enggak, Uni on cam dulu menghormati Irma. Sabar, tenang aja. Pertanyaan yang lain. Ada lagi Bentar-bentar, pertanyaan yang aku lain? on cam dulu, aku mau jawab pertanyaan Irma. Iya, Irma, boleh, ada wajib. di mana Irma? Kenalan dulu lah, aku dulu sama Irma. Iya, kamunya Aku open nggak cam mau. dulu. Ya tunggu, aku lagi pakai sanggul. Iya, makanya sabar dulu. Ini jadi Irma, memang saya ini hebat. Tidak ada pendeta, tidak ada pastor yang sanggup mengalahkan saya. Tetapi ada yang lebih hebat daripada saya, yaitu Rifa MOE. Saya jauh banget di bawah Rifa MOE. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum, hai Irma. Waalaikumsalam. Salam kenal Waalaikumsalam. Irma. Salam Irma ada kenal di mana? juga Rifa. Irma Ih, dari nondor Tangerang ini. nih. Cantik, Masya Allah kamu cantik banget. Kamu masih muda banget Kalah kayaknya. Uni Rifa. Enggak apa-apa Uni lah, dia Rifa emang kalah. cantik. Tapi dia memang cantik. Irma ini kalau nggak Ya, salah ya, tuh sering silakan. dibilang sama si Yuli yang kemarin berantem sama ya. Nggak mau bahas itu nih. Oh iya Irma udah mau nggak usah nggak penting. Uni berantem ngata-ngatain Uni dibilang, yaudah nggak usah dibahas. Iya, Irma tadi tanya tentang perempuan nggak usah dibahas, nggak separuh, penting lah. ya. Silakan. Oke, Uni jawab pakai separuh. dalil ya. Iya, silakan. Ya Uni pakai dalil ya, Dek ya. Kita pakai dalil ya, karena kami tuh Ya, nggak boleh ya, sembarangan gitu, Dek. Nanti kami berdosa. Bentar ya. ya. Uni baru buka laptop boleh ya? Siap. Boleh, boleh Rifa. Udahlah, bebas. Si Irma nih cantik banget loh, guys. Lebih cantik dari Kalau Cilina tahu. kalau memuji orang itu harus nggak, kalau memuji orang itu harus pakai Masya Allah, Masya biar Allah ya. nggak Ih, penyakit Masya ain. Allah Irma. Iya. Kamu bersyukur loh wajah kamu tuh cantik, nggak kayak Nandar monyong. Iya, iya, iya. Nggak sama sebelah Nandar juga ya monyong. apa? Siapa sebelah monyong? Edis ya. Edis. Si Edis mah bukan monyong, Irma. Edis mah buluk. Enggak lah. Irma bukan Udah. pacaran sama Edis ya? Irma belajar sama Bang Edis. Belajar apa? Nyembah orang kamu belajar. Oh iya, jangan belajar nyembah orang. Ini wanita katanya otaknya separuh walau dalam Islam. Emang Iya, iya, Oh, boleh. kamu percaya banget sama fitnahnya Edis tuh. Edis tuh tukang fitnah nih Uni. Kan kalau dia Iya, memfitnah iya, ya. iya, iya. Ya, silakan nih. Tunggu aku kasih sabar Nandar teh. Ini aku Iya, iya. Tak, Iya, iya, maaf, aku maaf. keplek nanti aku tempelin Iya. ganteng nanti Nandar. Oke. Iya, Baik, siap. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Unirifa, sahabat Yonatan Nandar, sahabat Irma, dimanapun kalian berada. Kali ini kita Komalnya Yonatan Nandar kedatangan tamu istimewa, cantik, luar biasa, bernama Ade Irma. Oke, sebelum Ade Irma Uni jawab, Uni bukakan hadis lagi. Di sini tadi Uni bukakan laptop dulu ya, loading. Sekarang kita bukakan hadis. Mana di hadisnya? Separuh, nggak ada dalil separuh otak itu ya, Dek. Nih, mana ya dalilnya? Bagaimana dengan sebaliknya? Orang tidak berzina, orang tidak berbuat maksiat, tetapi tidak menyembah Bentar ya. penciptaan. Bentar ya, Dek. Aduh, hadis berapa itu kemarin Anda tahu nggak nomor berapa hadisnya? Percuma mereka tidak melakukan persinahan. Percuma mereka tidak melakukan Bentar ya, Dek. Uni cari hadisnya dulu. maksiat. Hadis nomor berapa ya? Mereka mengikuti Allah. Akal. Ya, halal nar. Aduh, Masuk dalam. banyak banget 800 hadis. Itu kebalikannya. Nah, ini Dek Uni cari di situs aja dulu ya, Dek ya. Nanti kita cari nomornya. Ini teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk surga, Soalnya aku baru masuk langsung cari hadis. Nah, ini wanita separuh. itu sudah janji Allah. Dan kalau Allah sudah menjanji, tak akan ada yang bisa merubah janji. Nah, ini dia. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya kemudian beri janji. Bentar, kita cari dulu. Sahabat. Jadi kalau misalnya dikatakan Ini dia. bagus dong, itu Bukan otak separuh ya, Dek ya. tapi Nah, ini. saya menjut, oh gitu
kaidahnya. Anda jangan Sebenarnya Uni nggak mau jawab dari situs. Uni mau tunjukin hadis aslinya. Tapi ini Uni cari hadisnya tuh, Uni lupa nomornya ya. Jadi Uni cari di sini kata akal, di sini tuh ada 800-an. Nanti Uni coba cari buat Irma. Karena Irma bertanya, Irma berhak mendapatkan ilmu pengetahuan itu ya. Nah, kalau kita lihat hadisnya itu ada di sini deh. Hadisnya itu begini bunyinya ya. Ya. diberikan penghuni surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar tuh, mana ada otak separuh tuh, ada wanita yang pintar tuh. Lantas ada wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian dari suami. Aku tidak melihat kaum laki-laki kurang akal. Akal itu daya kemampuan berpikir ya Irma, bukan otak. Otak itu beda ya. Otak itu instrumen yang ada di badan kita. Otak itu ini nih. Kamu tahu kan bedakan otak sama akal? Otak itu alatnya ya. Otak ini nih. Nih otak manusia nih. Nih ya. Ini otak manusia. Dosa itu Nih, bentar ya. Jadi takutnya nanti Irma nggak paham beda otak sama akal. Nih otak nih ya, ini otak alatnya. Akal itu kemampuan berpikir. Nah, ini otak. teman-teman Otak kita normal, Irma. ini Tidak ada satupun satu lembaga manapun mengatakan otak perempuan itu separuh. Hanya otak laki-laki lebih besar 10% daripada otak perempuan. Nah, tapi yang kurang itu akal. Kenapa akal kurang? Ah, ini udah jawab pakai situs ya. Apa? yang Bentar ya. mencampur Ini divalidasi sama medis. dakwah Nih, saling memberikan menurut IND Times nih ya. Bukan manusia, bukan perempuan itu akalnya nggak ada, tapi akalnya itu ketutup sama perasaan Irma. Kayak kamu tuh, kamu kalau udah jatuh cinta pasti kehilangan akal kamu. Nih, kenapa perempuan lebih mengutamakan perasaannya? Kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam menggunakan akal. Nih, dalam menggunakan otak, dalam menggunakan otak. Ternyata selama ini dikatakan bahwa berbagai penelitian ini ya, apakah berhasil berbagai penelitian tingkat lanjut tentang otak manusia membuat kita semakin paham bagaimana fungsi otak manusia serta kecenderungan laki-laki dan perempuan membuat keputusan dan memecahkan masalah. Salah satu fakta penting diketahui adalah meskipun otak dibagi menjadi belahan kiri dan kanan, kebanyakan orang dominan dengan salah satu sisi saja. Secara umum, orang yang dominan menggunakan otak kiri memiliki karakteristik lebih analitik. Nah, menurut studi, ini ya Irma ya, ini ilmu pengetahuan Irma ya. Menurut studi yang dimuat dalam The Open Anatomy Journal tahun 2010, laki-laki cenderung menggunakan satu area kecil di sisi kiri otak mereka, sementara mayoritas perempuan menggunakan area di kedua sisi otak. Perbedaan penggunaan otak ini menyebabkan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Tuh, nih kamu baca nih, Dek. Ini dari IND Times ya. dalam Irma kemana, Dek? Sebentar, lagi buka pintu. Ada anaknya. Oh, Sabar nih. ya. di situ dikatakan bahwa Nah, hadisnya di sini jelas ya teman-teman ya, bukan separuh otak ya. Bukan separuh otak ya teman-teman. Fitnahnya teman-teman Kristen kita ini memang terbiasa memfitnah karena mereka itu tidak apa-apa berdusta dalam segala hal. Karena memang mereka sudah ditebus dosanya. Jadi mereka berzina aja tuh nggak apa-apa karena mereka itu tidak dihukum hudud di dunia karena dosanya sudah ditebus. Kan mereka anak-anak Tuhan menurut mereka. Nah, di sini dikatakan aku tidak melihat kaum kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksudnya kekurangan akal? Nah tuh, apa maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah menjawab, ini pertanyaannya. Jawabannya apa? Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Itu yang dikatakan sebagai kekurangan akal. Gitu. Nah, jadi orang Kristen itu mengakunya punya otak lengkap, tapi Tuhannya diseret, mati ditombak. Ya, Lebih baik orang- aku sendiri, jadi orang yang ya Orang Aku tuanya ya. aja bukan jadi perempuan ya, jadi laki-laki kan. makanya setuju aku lebih baik dikatain nggak punya otak ketimbang punya otak tapi punya Tuhan yang bisa mati, Tuhan yang diseret, Tuhan miskin. Aku nggak mau. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak. Nah, daripada kita punya otak kayak orang Kristen, otaknya lengkap, akalnya pinter, tapi agama diakal-akalin.
Ngapain? Tuhan diakal-akalin. ila Aku nggak Sabar. mau, la yuhmal. tuh ya. Tapi Irma ini nih, kalau kita buka komal itu selalu ada di bawah, berarti dia memang mau belajar gitu. Ini aku naik lagi pakai Buddha Gembala ya. Ini akun besar soalnya. Wa man Ya, Aku siap, lebih siap. baik jujur dikatakan nggak. Aku lebih baik Ini dikata-katain aman nggak punya otak. Aman ini fahil basir. akun Pertama ini ya, pertama kita membuktikan kalau ternyata Edis itu berdusta ya dalam segala hal ya. Seorang Karena Edis mengatakan di situ tidak punya otak. Otak dan akal mereka nggak bisa bedain. tidak akan Soalnya mereka nggak bisa bedain Tuhan dan manusia. Makanya mereka tidak bisa membedakan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang berfirman, mana firman. teringat Makanya mereka tidak bisa membedakan mana mulut, mana suara. Mereka tidak bisa bedakan mana otak, mana akal. Mereka pikir otak dan akal sama. barang siapa Otak dan akal itu beda. Tapi si Edis memfitnah bahwa perempuan itu separuh otak. Kan botol. sendiri. orang Tuhannya aja jadi laki-laki bukan jadi perempuan. Walakadalah semar badrana ya. Yang paling parah itu adalah ketika teman-teman kita Kristen itu menganggap bahwa perempuan di Islam itu direndahkan, tapi yang nggak boleh, yang dikutuk berdosa perempuan Kristen. Ngegron ini ngegron. Al-Fatir. Hah? Masya Allah. Ngegron suara yang di Buddha Gembala itu. Ayat 18. Nggak Siapa ngegron. Itu, nah. Di sini aku dengerin Kata ngegron. Al-Quran Nah, demikian sambil ngecas ya adanya. lu ya. Tapi kata Enggak mereka kok. dosa ditanggung oleh Oke. orang lain. Tes. Nah, Nah, tampar space pertama, kiri kanan bolak-balik bukan oleh separuh 13 otak, oleh tapi separuh akal. Hah? Ini Ngegron. obat. kena pasal dia. Headsetnya Di nih. situ diterangkan Udah bagus saya nggak pakai headset. membenarkan orang fasik, orang jahat maksudnya, dan Noise. mempersalahkan Nah, coba. orang benar, menjadikan orang benar itu sebagai terdakwa. Sementara orang fasik Sabar yang atuh, aku ada dibebaskan, headset. Aku kan orang headsetnya munafik dua, kemudian ada yang ditahan. sabar. Kata Bible, tapi orang Yahudi itu adalah Tapi kekejian. si Irma ini nih aku perhatikan kan, itu selalu ada kalau kita live gitu. Di Amsal, Iya, Amsal aku tahu. nomor 16 Cara juga Allah demikian untuk menjaga adanya. iman. Perkara yang dibenci, bahkan Karena kalau punya masuk kekejian Tapi Kristen kalau dalam kalau hati Tuhan. tapi kalau Di Irma antaranya pengen nyembah adalah anak orang sih nggak apa-apa, kita nggak. tadi Itu hak dia, cuman dia harus diluruskan dari fitnah Kalau Edis. Yesus ini Aneh adalah ya, orang para benar, apologet Kristen ini kebanyakan memfitnah tapi disupport sama Oten ya. maka itu Ya, bukan nama juga menebus ajaran dosa iblis. berdasarkan dalil, tapi Nggak, maksudnya mereka kekejian nggak, dari maksudnya gini loh. Tuhan Aku malu pencipta loh kita. kalau ketahuan apologet Islam itu berbohong tuh, aku malu banget loh. Kayak apaan menyebarkan kebenaran dengan cara berdusta? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kalau kita mengatakan kebenaran, kita tidak boleh berbohong. Masa dia bilang di Islam perempuan itu separuh otak? Mana ada separuh otak? Yang ada itu akal. Nah, memang ada data bahwa ternyata perempuan itu lebih cenderung menggunakan perasaan ketimbang akal. Memang betul. Aktivitas amigdala kita juga berbeda loh ya. Amigdala adalah wilayah otak yang membuat kita mampu mengingat detail peristiwa sangat emosional. Dilansir dari sains, otak laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan respon pada amigdala ketika mereka menerima rangsangan. Pada laki-laki, sisi kanan amigdala menjadi lebih aktif, sedangkan pada perempuan sisi kiri yang lebih aktif. Pada perempuan, aktivitas amigdala Udah jawab tau nggak? Ini baru datang. Irma nggak kedengeran suaranya, Dek. Jangan di mute, di Kak. dalam kitabnya orang Kristen, Uni, misalnya dalam Yohanes 5, Mandar, mohon maaf ya Yohanes tadi 5, ada Yohanes problem. 5 nomor Siap, nggak apa-apa. 29. Ya, Irma, yang pertama mengatakan separuh otak itu fitnah ya. Apakah kamu akan tetap mengidolakan orang yang senang memfitnah agama orang lain? Masa menyampaikan kebenaran dengan cara berbodong? Kalau Yesus mengatakan wanita anjing, kalau dalam Bukan cuman itu, Irma. Di dalam Kristen perempuan tidak boleh mengajar, tahu Irma. Nih, aku kasih data kamu, Irma ya. Perempuan itu tidak boleh pakai emas. Bentar, dia nggak boleh pakai baju mahal, kata Paulus. Dia nggak boleh pakai baju mahal, dia pakai baju monja, bolehnya baju second. Nih, Coba. Jadi harus ada komparasi ya Kak Irma ya. Ini ibu gembala itu lebih pintar dari aku. Kalau aku dibilang pintar, ada yang lebih pintar dari aku. Ini orang ini, si Ripa ini lebih Jam lu. pintar. Fakta itu. jadi Irma, di Kristen perempuan nggak boleh pakai emas. Kamu nggak boleh berkepang. Kamu harus pakai baju murah-murah. 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Nih aku kasih data ya. 1 Timotius pasal 11 nomor 12.
Di Kristen nggak boleh pakai baju mahal, nggak boleh berkepang, nggak boleh mengajar. Istri-istri tunduklah akan segala sesuatu kepada suami. Lu nggak boleh minta cerai. Misal lu nikah sama Edis kan, Edis tampar lu bolak-balik, lu nggak dinafkahin Edis, lu nggak boleh cerai. Hanya maut yang memisahkan. Lu harus mati dulu baru cerai sama Edis. Aneh di Kristen tuh Irma tapi pengen jadi Kristen ya nggak apa-apa lah. Mungkin Irma memang nggak pengen cerai nanti kalau udah nikah walaupun tidak dinafkahi sama suaminya. Nih, Uni, tapi jangan dia juga loh. Dia mau nih, dia nggak kan mau dia kan mukanya kan semi apa gitu, semi berhala mukanya Irma. Ya, dia Kan tidak punya etnik, istri. unik. Jangan disama sama Irma juga loh ya. Oh, Dia ya nggak udah mau ya. nih, Iya iya tolonglah. iya Dia iya nggak maaf suka. Ima. Nggak, Uni pikir Irma mau soalnya wajahnya Edis kan semi berhala. Ya janganlah, udah mau dia. Nih, Nggak coba level. besarkan dulu. Sabar, dia ada Besarkan tamu dulu lagi. ya. Besarkan dulu nih. Perjalanan menuju kepada Kita lihat ya Irma ya. rumah yang Nih, ingin bersyahadat. mana ya? Beliau dan rumah beliau. Dia Sabar Mana Uni, nih kok? Irmanya lagi ada ini dulu. tujuan Oh ya Ada udahlah. ya. Sambil Kayaknya ini Edis teleponin terus tuh. 18 menit lagi nyampe. Si Edis kan wajahnya semi berhala. Kenapa kan Irma kan mungkin orang-orang yang punya kecenderungan melihat berhala gitu kan pasti tertarik sama Edis. Soalnya muka Edis semi berhala. Menuju kebaikan. Boti, muka Boti si Edis. Semi berhala. Antara patung sama Edis susah bedain. Ada lagi nih banyak menyangkut dosa ini. Dia menangis Uni, nggak tahu ya waktu ada Kisah Nabi Adam apa alaihi kemerdekaan salam. RI. Adam alaihi Saya salam. nggak ada dapat donasi, saya jauh kemana-mana, Untuk menjadi saya khalifah nggak dapat ini. Aduh, Edis ini pintar dapat duit ya. untuk orang Islam. Dia menjual kesedihannya itu tanda-tanda psikopat tahu. Iya. Dosanya ada. Saya nggak ada donasi, padahal ketika live banyak yang nge-give tapi nggak dianggap loh teman-teman. Kalian ini nge-give nggak dapat juga dianggap. Iya, 1 Timotius. Saya susah hidup, Landasan pijakan kita saya kemana-mana sebagai hamba sendirian. Maksudnya itu pengen ada yang nemenin Allah gitu. terhadap apa Bukan, Ya, dia tuh pengen punya uang gitu loh. Dia tuh cari uang di situ karena dia miskin. Dia kan dulu waktu sama kita kan dia suka pamer-pamer buku buat dibeli sama kita. Kitanya aja nggak mau beli buku 2 buku apaan. Kita beli buku karangan Edis, dia bukan siapa-siapa. Aneh. Si Edis tuh kan udah lama pengen jual apa gitu, pengen jual kemampuan tapi nggak punya kemampuan, jual mukanya jelek. Ya udah jual kebohongan lah, jual hujatan. Iya. Nah, kebetulan orang Kristen suka, karena orang Kristen kan senangnya Edis itu karena menghujat agama Islam, jadi mereka tepuk tangan. Lagian Edis itu berpotensi tidak akan ditangkap karena dia kabur ke luar negeri. Makanya orang Kristen itu suka Edis menghujat. Ya, Kan yang orang kedua, Kristen selama ini kan orang Kristen itu kelabakan dengan kita yang dialog dengan akademik. Jadinya hanya Edis yang mampu menghujat maksimal. terus yang kedua Uni, ini otak ini mudah dibohongi ya. Si Edis sudah 2 Ya iyalah. tahun, sudah 2 tahun galang donasi untuk rumah apologet, tapi rumah apologetnya nggak jadi-jadi. Lah kan kayak si Rudi Yohanes, rumah anak terong, tau rumah dia yang jadi kan. Aku mirip Lah. si Rudi. Kan teman-teman kita Kristen ini suka dibohongin. Buktinya mereka percaya sama kitab yang tidak jelas penulisnya. Memang kan teman-teman kita memang suka dibohongin. Dulu Yusuf Manubulu ada mutalin odong-odong. Yang rame nontonnya oten semua. Haleluya, haleluya. Tahu-tahu percaya ada Tuhan turun pakai kolor kata Handayani kan. Mereka percaya semua. Sama si Kaci aja dikibulin oten aja banyak percaya. Apa pendeta siapa yang berantem itu? Joshua Tewu berantem sama Saifudin Ibrahim gara-gara donasi ya kan. Iya. Semangat yang membara, semangat yang berapi-api untuk memakan, untuk melanggar. Tidak. Jadi tak akan mungkin. Nah, ini dia seorang sudah datang nih. mengatakan Irma ada ini dulu, mungkin diurus dulu mungkin anak segala macam biar kita tuh apa namanya? Biar Irma tuh fokus. Fokus gitu Sudah ya. Iya. Kalau sudah dilanjutkan. Tunggu dulu, aku ayat yang kemarin tuh apa sih? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Bentar. 2 Timotius 2 nomor 12. Bentar. 2 Timotius 2. Tadi aku udah buka, hilang dia. 2 Ya, Timotius makanya. 2 nomor mengajarkan 12. kalimat-kalimat sehingga beliau bertaubat dan Allah segala penerima taubat. Dia Bukan ini. Maha Sorry, Pengampun 1 bagi Timotius maha penyayang. 2 nomor 12, sorry.
bukan satu Timotius 2 nomor 12. Tapi mana tahu Irma pengen jadi Kristen, di Kristen kan nggak apa-apa, makan B2, minum alkohol, mabok-mabokan boleh. Mungkin Irma pengen kali. Ya, berzina juga kalau dalam ajaran Kristen masuk surga. Masuk surga, karena pesunda lebih dulu masuk surga. Nih loh Irma, lihat. Rasain lu kalau jadi Kristen lah nggak boleh ngajar lo. Aku tidak mengizinkan Irma perempuan kan? Aku tidak mengizinkan Irma mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Ayo lo Irma nggak boleh jadi presiden. Hendaklah Irma berdiam diri kalau jadi OT. Hilang jaringan. Terus Hilang jaringan. Irma nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai emas. Mana ya ayatnya ya, bentar. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh dikepang rambutnya. Bentar. Bentar ya. Nih. Mana ya? Kenapa perempuan tidak boleh mengajar kata Paulus? Karena ya, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Karena dari awal perempuan itu udah berdosa kata Tuannya Oten. Nah laki-lakinya nggak berdosa. Irma itu pokoknya tidak boleh ngajar. Soalnya Irma itu kata Tuhannya udah berdosa. Beda kalau kami mau boleh ngajar. Nih orang Kristen nggak boleh. Itu dalam Alkitab Timotius, Uni. Iya, 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Iya ayat 9. Kok Irma tahu? Irma udah baca dulu itu. Terus Irma masih mau jadi Kristen, orang nggak boleh pakai emas. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang, jangan pakai emas. Tuh, Mas nanti kalau Irma nggak boleh pakai emas lagi kasih Uni aja. Kalau Uni masih boleh pakai emas atau mutiara ataupun pakaian mahal-mahal. Irma beli baju murah aja deh. Baju Irma ada Louis Vuitton sama Gucci nggak? Kirimin ke teman-teman Islam aja. Irma beli baju monja aja, baju bekas, baju second. Tetapi hendaklah ia berdandan. Irma ada yang lebih parah tahu, perempuan tuh dijadikan piala bergilir, tahu nggak Irma? Di 2 Samuel pasal 12 nomor itu kejam banget loh Irma dulu Tuhannya orang. Dulu Yesus kan belum jadi manusia Irma kan. Waktu Yesus belum jadi manusia tuh ya dia ambil istri orang loh Irma dijadiin piala bergilir. Ini paling kejam sih menurut Uni sih. Tapi nggak apa-apa lah Irma jadi Kristen mah nggak apa-apa. Irma bisa jadi piala bergilir nanti kalau diginiin Tuhannya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini ayatnya nih. Masih ayatnya nih. Ini Irma, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dulu istrinya Nabi Daud itu bekas istrinya Saul. Diambil sama Tuhannya orang Kristen. Yesus yang ngambilin istri orang. Habis diambil istrinya Saul dikasih ke Nabi Daud. Di tangan Nabi Daud dikasih lagi ke anaknya. Perempuan tuh cuman jadi modal untuk diewe aja. Hati-hati Irma, nanti Irma digituin Tuhannya Oten. Kita takut. Ini Irma tuh mau tanya ya. Boleh silahkan. Kan kenapa di Islam tuh terlalu banyak larangan untuk perempuan? Dan karena kita dimuliakan. Uni, iya, Irma tahu perempuan dimuliakan di dalam Islam. Tapi kenapa di dalam Islam perempuan itu Rasulullah berkata bahwa penghuni neraka itu nanti akan banyak itu kaum dari perempuan. Oke. Faktanya Irma pernah pergi ke pengadilan agama tempat bercerai enggak? Nah, Irma tahu yang paling banyak menuntut cerai siapa? enggak tahu. Perempuan. Uni kan mahasiswi. Uni pernah waktu itu mata kuliah Uni waktu itu membahas tentang tentang hukum fikih. Waktu itu dosen Uni bawa jurnal karya ilmiah gitu, penelitian. Ternyata daerah manapun itu yang paling banyak menggugat cerai itu perempuan. Nah, sementara di dalam Islam kan perceraian itu kan hal yang paling dibenci Allah. Nah, kemudian ternyata kasus perceraian itu terjadi gara-gara mereka tidak merasa cukup finansialnya. Mereka nggak bersyukur. Berarti betul kata Rasulullah, perempuan itu banyak nggak tahu diuntung, nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur. Kayak Irma misalkannya dikasih uang jajan 5 juta, pengen minta 10 juta. Irma tuh kadang nggak tahu kalau suami itu juga punya kapasitasnya yang berbeda-beda.
ya wajar perempuan itu banyak masuk neraka karena banyak yang nggak tahu diuntung Irma. Makanya makanya di situ Rasulullah perintahkan begini. Ini kata Rasulullah, makanya Irma nih hadisnya tuh gini sebenarnya. Sebenarnya Rasulullah kasih solusi supaya kita nggak banyak masuk neraka, biar kita tidak termasuk. Kata Rasulullah, wahai perempuan banyaklah bersedekah karena diantara kalian banyak yang masuk neraka. Gitu, karena kalian tuh banyak yang kufur kepada suami. Pada faktanya yang ternyata banyak minta cerai perempuan. Di Kristen katanya tidak boleh bercerai. Emang Irma mau di Kristen nikah misalnya sama Pak Bom Bom, terus ditampar sama Pak Bom Bom yang tangannya segede kaki, terus bonyok? Irma nggak boleh cerai sama Pak Bom Bom. Makanya lebih menghargai mana di Islam, di Kristen atau di Islam? Di Islam kalau Irma tidak dinafkahi aja beberapa bulan nanti jatuh talak. Irma boleh pisah sama laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Terus misalkannya kalau di Kristen, Irma tahu nggak kalau di Kristen perempuan itu yang bikin kita sakit melahirkan itu ternyata Tuhannya Kristen. Aku menjadikan engkau susah payahmu mengandung gitu, susah payahmu mengandung itu dijadikan Tuhan. Masa Tuhannya laki-laki, perempuan mengandung ternyata Tuhan yang bikin. Dimana harganya perempuan nggak boleh ngajar, nggak boleh pakai emas. Dulu perempuan, bahkan Irma ya, istri-istri tunduklah akan segala sesuatu kepada suami. Di Islam itu kita patuh pada suami tapi tidak ada kepatuhan kepada kemungkaran. Jadi begitu. Ngapain Irma? Irma mikirin di Islam perempuan banyak masuk neraka lah. Kalau jadi Kristen Irma mah dikawinin Tuhan. Surganya Kristen tuh neraka bagi Islam Irma. Irma katanya pengen, wah kenapa ya perempuan ya? Irma banyak-banyak sedekah lah, jangan kufur nikmat pada suami lah. Insya Allah Irma masuk surga. Makanya Irma, kalau Irma jadi Islam, kalau jadi istri soleha, misalkannya kalau laki-lakinya malas, kalau Irma nggak dinafkahin, dia bisa jatuh talak. Tapi kalau dia yang malas, Irma bisa minta hulu. Gitu. Islam mah menghargai perempuan. Di Kristen ditabok depan belakang sama Pak Bom Bom. Bisa Irma nikah sama Pak Bom Bom, tangannya kan segede kaki kan, tepak, Irma udah bonyok, pipinya udah miring, tangannya udah geser. Pertanyaan nih, bisa nggak Irma minta cerai sama Pak Bom Bom? Nggak boleh, hanya maut yang memisahkan. Gitu. Di Kristen mah gitu Irma. Tapi kenapa di Islam wanita disetarakan dengan anjing hitam? Yang menyamakan perempuan setara anjing mah Yesus, bukan kita. Mana ada Nabi Muhammad nih, dikasih data nih. Tunjukin ayatnya. Ya. Yesus menyaratkan apa sih namanya? Yesus menyeratakan kalau wanita itu adalah gogok. Irma sih dengar fitnahnya Edis, ya. Edis itu tukang fitnah, Oten rata-rata tukang fitnah. Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah justru menolak disamakan, tidak ada, bukan Rasulullah yang menyamakan dengan anjing. Tuh, Matius 15 nomor 21. Nih kita lihat nih. Tunjukin nih ayatnya nih. Yesus. Ntar ya Irma catat ayatnya Irma, biar Irma tahu. Irma tuh cantik, sayang. Irma cantik di dunia tapi masuk neraka. Mana dikawinin Tuhan lagi kalau masuk surganya Oten. Sayang banget Irma secantik ini, harus bahagia dunia akhirat Irma. Jika sama laki-laki soleh. Tuh, lalu Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Nah, dia minta tolong nih perempuan ini nih. Kasihan banget nih kalau coba ini bayangkan ibunya Irma atau Irma nih ketemu sama Tuhan. Ini bayangkan ini Irma ya. Taruhlah ini Irma. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin Irma perempuan sama Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nggak diakui sebagai umatnya, padahal kan ciptaannya juga tuh. Tetapi perempuan itu, kasihan perempuan itu masih ngemis-ngemis dia. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kayak gini banget, sombong amat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa ini Irma? Anjing. Tuh Irma disamain ceweknya di luar Israel tuh anjing.
Irma tuh mah anjing di mata Yesus karena Irma bukan Bani Israel. Kalau Islam tidak ada mengatakan perempuan setara anjing nih. Aku kasih datanya, hadisnya. Irma sih, Irma hati-hati sama Edis. Edis itu tukang fitnah. Demi uang dia rela mempindah agama Islam. Iya, langkah kaki Yesus di alam itu. Bertanya. Ntar ya, waduh banyak banget ayatnya. Mana ya? Nih ya, ntar aku tadi dulu. Katolik. Bapak adalah satu. Aduh, hadis berapa guys? Yang Islam hadis berapa di bawah ya guys? Hadis di bawah. Hadis apa? Nih, Hadis tentang apa? ini tuh. Yang dia tuduhan dia tuh wanita disamain sama anjing. Sayyidah Aisyah membela. Nih, bentar. Oh, yang Ceritanya Yohanes Katolik maksudnya gimana? Bentar ya. Gini Irma, memang perempuan itu membatalkan wudhu. Kenapa? Kalau aku sama Yonatan Nandar nih lagi ketemu, dia udah wudhu dong Irma. Kesentuh tangannya batal. Nah, bukan berarti perempuan sama dengan anjing. Bentar ya, mana ya? Bentar ya. Aduh, hadis aku 7.000-an, Irma. Aku harus cari lagi, lama tahu. Ada dong teman-teman hadis nomor berapa? Sahih Bukhari, bantuin dong. Subhannya Oten Sahih Bukhari yang mana? ini aku tunjukkan hadisnya nih. Ini mungkin ya hadisnya nih. Nah, Sayyidah Aisyah langsung mengatakan, Yang ini tak hadisnya tak. Ini kayaknya nih. Rasulullah, kalian jangan menyamakan kami dengan anjing. Justru Rasulullah membela nih. Ini ya, coba aku bacakan ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang akan memutus sholat adalah seorang muslim jika tidak ada di depannya mukhirah al-rahi, yaitu tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraan atau tunggangannya. Pemutus sholatnya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Dikeluarkan oleh hadis Muslim. Rawahu Muslim nomor 510. Nah, itu hadisnya fitnah, hanya kami disetarakan dengan anjing. Lalu Sayyidah Aisyah berkata begini nih. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah dulu sholat dekat Rasulullah. Ya kan? Ada itu hadisnya Nandar yang Sayyidah Aisyah berkata, aku pernah sholat dekat Rasulullah. Justru dibantah sama Sayyidah Aisyah. Nah nih. Aduh. Aku lagi cari datanya. Tidak ada begitu ya, Irma. Justru Yesus yang nyamain perempuan sama anjing. Ngeri banget Yesus. Sama si Paulus juga tuh. Iya. Mana ya? Mana ya itu hadisnya? Ini nih aku ada. Ntar. Untung aku udah simpan di sini. Aku tuh lupaan. Apa Irma? Bentar ya Dek, Uni tuh kalau bicara tuh harus pakai data. Uni nggak biasa kayak Oten tuh sukanya asumsi liar gitu loh. Kalau kami tuh nggak boleh Irma. Sayang banget Irma nggak mendapatkan ilmu pengetahuan dari kita. Ya, itu loh Nandar punya nggak hadisnya itu yang kata Sayyidah Aisyah, kalian jangan menyamakan kami dengan anjing karena Rasulullah pernah gitu. Mana nih ada permintaan baik kamu jangan sedih Nabi tiap Tuhan. Aduh aku kehilangan hadis itu loh. Ntar. Apa kemarin cluenya sama Sayyidah Aisyah ya? Sayyidah Aisyah menolak begitu. Dan 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 lah mana? Kok ketemu? Membatalkan sholat ya. Membatalkan sholat apa wudhu? Sholat ya. Gloria ini kan ya Kristen ya. Gloria monitor. Teman-teman tahu nggak hadis? Ada. Yang Sayyidah Aisyah itu loh, pembelaan Sayyidah Aisyah. Ya tahu. Ini ada nih hadis. Ini nih. Ada iya lanjut. Aku juga ketemu. Iya, ini nih. Ya. 3 hal yang dapat membatalkan sholat seorang yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing hitam. Aisyah berkata betapa buruknya
kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Aisyah lantas memberikan bantahan bahwa ia pernah rebahan di depan Nabi SAW ketika Nabi tengah melakukan sholat. Pada saat itu Nabi tidak meminta Aisyah untuk pergi dari tempatnya. Ini menandakan bahwa perempuan tidak bisa membatalkan sholat. Jika perempuan dapat membatalkan sholat, artinya Rasulullah SAW akan meminta Aisyah untuk pergi meninggalkan tempat tidurnya kalau Nabi SAW sedang sholat. Gitu tuh dibela tuh kita tuh ada pembela kita, Sayyidah Aisyah itu salah satu ilmuwan. Kalau di Kristen siapa yang bela coba? Emang perempuan dikatain anjing sama Yesus, malah Paulus nambahin beban perempuan lagi dengan ngata-ngatain kalau perempuan itu tidak boleh mengajar. Parah banget. Gitu Irma, jadi kita tidak setara anjing. Tahu nggak Irma? Justru Irma ya, asal Irma tahu, di Islam itu boleh menjadi ulama. Sayyidah Aisyah sendiri adalah istri Rasulullah yang adalah ulama. Khadijah adalah entrepreneur. Kamu tahu tidak pembuat kampus pertama di dunia? Kamu tahu? Nih, perempuan Islam, pembuat kampus pertama di dunia tuh perempuan Islam. Namanya Fatimah Al-Fihri. Ya. Nih, Fatimah Al-Fihri, founder. Kamu bisa bahasa Inggris nggak, Irma? Can you speak English? Can you read this? You need to know this ya. This is tadi kita kan bahas tentang data kitab suci dan hadis. Sekarang kita faktual ya. Fatimah Al-Fihri, founder of the world's oldest university. Nah, artinya perempuan itu dimuliakan di Islam. Nah, kamu tahu tidak perempuan itu dihinakan sepanjang sejarah? Kamu tahu kisah Hipatia nggak? Hipatia itu kulitnya ini sama patriark gereja, dikulitin, dituduh penyihir. Justru Kristen dulu membunuh perempuan banyak nih. Aku kasih kamu data nih. Ajaran biadab memang. Iya. Nih. Kamu tuh kalau mau melihat agama benar dan tidak itu pertama ayatnya, ajarannya, kedua fakta-fakta sejarahnya. Kamu tahu tidak 400 tahun lamanya perempuan dikejar sebagai penyihir dan dibakar hidup-hidup gara-gara dia pintar dan cantik kayak kamu? Kamu tahu nggak itu? Itu sejarah gereja Irma. Nih. 400 tahun perburuan penyihir. Nih. Ya. Ntar ya Irma ya, kita pakai fakta-fakta aja. Perburuan penyihir. Sadis Irma, kalau seandainya kamu belajar kekristenan kamu sadis, kamu nangis tahu. Uni aja baca fakta-fakta Kristen. Belum lagi kalau perempuan cantik kayak kamu ini bakalan dituduh penyihir beneran kamu. Ih, takut. Nih. Nih. Ngiri lo tahu. Mana nih? 400 tahun nih ngeri banget tahu. Ih, sadis tahu. Iya. Mana ya? Takut. Kamu kalau lihat ini kamu nangis tau Irma. Tapi orang ini gereja yang memutuskan nih. Mereka yang membunuh dibakar hidup-hidup. Ya. 400 tahun. Ini aku ada datanya nih. Sorry, aku udah ada fotonya, bentar aku lihat datanya lagi. Sorry ya Irma, soalnya Uni nggak ada persiapan sama kamu, mendadak. Kalau kamu ada persiapan, Uni udah tahu diskusi, nanti Uni tahu temanya, pasti Uni datanya datang gitu. Uni kan harus cari-cari data. Data Uni kebanyakan, karena Uni rajin belajar, Irma. Karena Uni rajin belajar, beda sama Oten, nggak mau belajar. Nih, Irma, nih, Irma. Tuh, ini kamu lihat nih. Menurut journey.co, 400 tahun pembantaian penyihir. Kini gereja minta maaf. Tuh gereja yang salah Irma. Dan 80% yang dibunuh itu perempuan Irma. Kenapa? Di Kristen kan perempuan dulu direndahkan. Iya benar. Tuh, tapi ada ayatnya. Kamu tahu nggak ada ayatnya Irma? Bunuhlah perempuan penyihir, bukan laki-laki penyihir, tapi perempuan penyihir. Kejam Irma. Kamu tahu Tuhannya orang Kristen suruh bunuh anak kecil? Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Ya, dibuka coba buka Yesaya 14 nomor 21 coba. Serem Irma. Uni aja takut. Uni baca Bible itu sampai mimpi-mimpi buruk. Uni kebayang anak Uni dibunuh. Takut Uni Irma. Uni baca Bible itu kayak nonton horor gitu. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anak mereka karena perbuatan nenek moyang mereka. Takut Irma.
Masa anak kita dibunuh sama Tuhan nggak salah? Iya. Takut. Tapi juga. Aku batuk. Tapi Uni, Boleh. kenapa di dalam Al-Quran pun wanita itu dipukul? Mana ada, we? Dipukul. Mana ada di hadis yang ada. Irma mah ikut fitnah Edis. Iya. Di Islam itu laki-laki itu bertanggung jawab atas pendidikan ilmu pengetahuan kepada istrinya. Istri itu harus dididik dengan baik dan benar. Masa iya nanti Irma nikah sama Yonatan Nandar terus Irma ajib-ajib ke diskotik, Yonatan Nandar nggak boleh marah? Nggak mungkin. Masa Irma pulang-pulang bawa laki-laki tidur di ranjangnya, Yonatan Nandar cuma bilang, Tuhan baik ya Bapak, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Aku Ya percaya nggak mungkin kepada Allah Irma. Bapa, Holik langit dan bumi. Enggak, masa Masa kayak gitu? begitu? Irma pakailah secara akal. Nanti kan Irma ece-ecenya menikah sama Yonatan Nandar. Dia laki-laki soleha. Udah capek jadi pengacara, pulang ke rumah nggak dikasih makan. Tiba-tiba Irma pulang dari clubbing, ajib, ya kan? Terus bawa laki-laki lagi. Masa Yonatan Nandar nggak boleh pukul Irma? Mana ada diperintahkan pukul sampai bonyok. Tapi Yesus suruh congkel mata, kenapa Irma nggak kaget? Yesus Coba aja suruh tunjukkan congkel ayatnya nih. mata. Yesus Nih, kata menyuruh Yesus congkel wanita. mata. Iya. Iya. Congkel wanita matanya. Matanya congkel. Iya, Yesus suruh congkel mata. Congkel matanya kalau wanita. Iya, Tunjukkan. dalam arti Iya. bahasa ada. Iya dalam Iya Bible. ada, ya ampun. Ada serius. Congkel mata Irma. Kalau mata Irma melototin laki-laki, congkel mata Irma tuh. Iya, kita mau wong dewek. Emang kita iya, mau mana Uni Irma Ada Matius 18 nomor 15. Entah bukan. Bentar. ada. Ada, Irma sih nggak baca Bible lengkap. Tapi untung Irma naik ke sini karena Uni rajin Iya. baca Bible, jadi Uni Tapi- tahu. Irma ini dari udah berapa lama Irma? Karena kalau saya lagi live itu kelihatan di atas gitu. Kelihatan penonton teratas. Sering ya? Halo? Irma? Bentar ya, aku cari data dulu. Irma, dengar suara su? Irma, dia lagi di chat Edis. Dia di chat Edis. Markus 9:47. Lagi ngecek Bible dia. Markus 9:47 Irma. 1947 bentar. Enggak, Markus pasal 9 nomor 47. Markus pasal 9 nomor 47. Markus pasal berapa? Markus pasal 9 nomor 47. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Tuh, kalau disuruh pukul masih mending, pukul pun nggak pukul sampai bonyok, dicontohkan. Mana ada, ini suruh cungkil kalau matanya melototin laki orang Irma. Kan kalau mata Irma menyesatkan Irma kan, makanya Irma Iya. udah punya. Iya. Suruh Ketawa dia. congkel. Potongannya suruh potong. Iya. Gimana? Ah, kejam. Irma Coba tau dibaca, nggak dibaca. kalau di Coba baca. Irma baca. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkilah matanya. takut. Iya, pinter. Irma tahu nggak kalau Iya. seandainya Uni ini sama Yonatan Nandar itu disuruh Yesus ditenggelamkan loh di batu kilang, diikat batu kilang terus ditenggelamin kita. Dan itu terjadi 500 tahun di gereja Katolik, mereka melakukan inkuisisi loh Irma. Nih ya, pada faktanya mereka lakukan itu loh. Nih, Irma baca nih, orang yang dituduh menyesatkan disuruh tenggelamin, kata Yesus begitu. Markus pasal 9:42 baca. Ngeri Irma. Enak di Islam Nabi Muhammad nggak Markus gitu kata berapa, Nabi Uni? Muhammad. Markus 9 nomor 42 kata Nabi Muhammad, kata Allah, Markus la 9:42. ikraha fiddin gitu. Tidak ada paksaan dalam agama gitu kami Islam. Takut ajaran Kristen kejam. 500 tahun inkuisisi loh, banyak korban jiwanya loh Irma. Dibakar hidup-hidup, ditenggelamin. Parah Irma. Ngeri. Untung dibaca Irma ya. hidupnya sekarang. Coba kalau Irma dulu hidupnya di zaman abad ke-9 sama 10, 11, 12. Pasti Irma salah satu yang digantung karena cantik. Pokoknya karena Irma cantik dan pinter, Irma digantung, dibakar hidup-hidup. Kalau nggak dituduh penyihir, kalau nggak dituduh penyesat. Apalagi kalau Irma itu tidak sepakat dengan Katolik.
Takut. Ih, dibakar. Ih, faktanya Irma tahu korban jiwanya ada berapa? Banyak. Nah, Islam ayo ditanya, ada nggak peristiwa keji? Di mana ada umat Islam yang cuman kena apa berbeda denom dibakar hidup-hidup? Tak ada, Irma. Ada. Mana coba ada kisahnya Ustadz yang mukul istrinya sampai bonyok? Nggak ada, Irma, karena mereka tahu pukul itu pukul yang unik. Irma pernah pukul anaknya nggak? Pernah. Nggak pernah Uni. Kalau Uni pernah pukul tuh waktu dia nakal tuh, dia kentut depan Uni, dipukul pantatnya tek gitu. Pukul, tapi gak mati anak Uni. Kenapa? Pukulnya tuh bukan pukul pakai emosi hawa nafsu, tapi pukul memperingatkan dia. Gitu pukulnya. Lagian Irma kalau tidur berdua sama lakinya juga dipukul pantatnya. Kenapa nggak marah? Iya, benar. Giliran dipukul pantatnya aja seneng, giliran dipukul karena nakal aja nggak mau. Dasar perempuan maunya enak aja. Iya benar nih. Tepuk-tepuk sama aku juga suka. Iya, aneh teman-teman Kristen ini. Kalau mereka dipukul waktu lagi tidur sama suaminya, ya mereka terima. Giliran mereka, ya kan aku pernah menikah. Iya benar. Itu Apa kalau gaya- Irma kan itu gaya tepuk favorit katanya. aku. Masa si Irma ditepuk sama lakinya pantatnya. Kamu ngikutin ajaran Islam ya? Masa gitu Irma? Iya. Pas lagi sama Uni, apa Uni, Dek? katanya kalau perempuan itu salah, terus suami itu langsung kayak apa sih, meninggalkan Mentalak. perempuan itu atau kayak pisah ranjang gitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menceraikan istrinya tanpa alasan, menceraikan seseorang tanpa alasan yang jelas, tidak akan mencium bau surga. Surga. Ya. Si istri itu atau suami itu. Semua dua-duanya. Kalau Irma misalkannya nikah sama Yonatan Nandar, dia sudah kerja, melayani dengan baik, sayang. Terus Irma karena bibirnya monyong, Irma nggak mau kan sama dia. Irma tinggalin kan dia. Irma nggak mencium bau surga. Harus ada alasan yang tepat. Contoh, tidak sanggup lagi menjalankan hukum-hukum Allah, takut berdosa ketika berumah tangga sama Nandar. Karena bawaannya pengen muntah terus lihat dia gitu kan. Iya. Tapi ada loh sahabat Rasulullah yang diizinkan bercerai karena suaminya wajahnya jelek, karena dia nggak sanggup menikah dengan suami itu. Kata Rasulullah, balikin maharnya gitu. Namanya khulu. Bahkan begitu perempuan, bukan berarti enak-enak ya Irma ya. Udah menikmati dia seumur-umur tiba-tiba ditinggalkan, nggak boleh gitu. Harus ada alasan jelas. Irma di Islam boleh pukul. Iya, pas malam sama suami dipukul pantatnya malah seneng. Ya senang itu Iya. favorit aku nih. Itu favorit aku sumpah. Serius. Nandar. Iya, cepet. Tapi kalau di Kristen bukan tepuk Irma. Di situ kebanyakan tahu nggak? Perempuannya dijamah-jamah Irma. Aduh. Irma nggak tahu di dalam Bible ada ayat payudara dijamah-jamah. Nggak tahu nih. Udah tahu, Hati-hati kasih Irma tahu jangan nih. baca sendiri ya. Takutnya nanti kalau Irma baca sendiri, kalau sendiri nanti beli dildo. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Irma. Jangan. Irma baru tahu dari Uni ini ada mata digital juga. Karena Iya. Kristen itu hanya menampilkan yang indah-indah saja. Kalau yang jelek-jeleknya ditutupi sama mereka. Kasih tahu nih. Biarkan Kata Irma yang bahkan baca. Irma tahu nggak kalau Yesus akan membunuh manusia dengan napasnya? Nah, Hah, langsung mati orang. iya, Ada Yesus ayatnya membunuh dengan Irma. napas. Yesus itu napasnya beracun Irma. Napas beracun. Irma nggak tahu ayat itu. Astagfirullahaladzim. Ya mana mau Kristen kasih ayat-ayat yang itu. Ada tamu. Siap. Bentar ya. Nabi Muhammad wangi bersiwak. Yesus napasnya bikin mati. Hah, langsung aku ketemu sama Yesus kan, dia pengen bunuh aku. Rifa, kamu telah nggak mau jadi Kristen. Tapi Uni itu khusus untuk orang Kristen. Kalau yang Islam enggak. Soalnya kita Yesus kan Muslim juga. Itu khusus Iyalah, yang Kristen. Yesus mah cinta sama aku. Yesus mah sayang sama aku karena aku mengajarkan kepada orang Kristen ajaran dia. Nih. Mudah-mudahan Pada aku waktu berdoa. itulah si Sabar nih, penduduk sabar nih. neraka. Sabar Apa? nih. Aku berdoa mudah-mudahan Yesus nanti jadi suami Uniripa. Amin. Boleh ya kayak gitu ya? Amin ya Allah. Tapi ketinggian aku cita-citanya nikah sama Nabi. Ketinggian.
Kan tidak ada yang mustahil bagi Allah kan. Tapi Berdoa. Nabi Isa kan 70 tahun di dunia kan? Enggak salah Kan Halil bilang. 7 tahun ya? 7 tahun apa 7 70 tahun, tahun? 7 tahun ya? Kalau 7 tahun aku bisa melayani Nabi Isa, nggak usah jadi istri juga nggak apa-apa, jadi pembantunya juga nggak apa-apa aku. Tapi aku berdoanya Uni jadi istrinya. Amin ya Allah, malu-maluin Ya kan aku kita minta nggak sama tahu. Allah jadi istri Nabi. Barangkali bulan depan Nabi Isa turun dan langsung ke Datuk Cerita. Ya Allah, kalau aku dinikahin sama Nabi Isa, subhanallah, aku Aku bersyukur juga. Ternyata temanku istrinya Nabi gitu kan. Iya Allah. Tapi siapa sih perempuan yang nggak mau jadi istri Nabi? Andai ada Nabi yang zaman dengan kita, pasti aku, ayo jadiin aku istrimu, kalau nggak jadi pembantumu juga nggak apa-apa. Asal aku bisa melayani kamu 7 tahun Tapi lamanya. jangan sampai nanti istrinya dituhankan juga. Pasti Rifa dituhankan, bahaya nanti. Ih ya Allah, kok kata orang ngimpi ya? Siapa sih yang nggak pengen jadi istrinya Nabi? Kalau Nabi Isa turun, jeng kan kita lihat semua tuh di live TikTok, semua orang kan mata tertuju kepada dia tuh. Dia turun kan. Pas aku lagi jalan-jalan ke Palestina, Bukan di aku lagi penginjilan. Kalau Yesus turunnya di Damsik. Di Damsik. Enggak, kalau Nabi Isa di mana? Ya, Nabi Isa turunnya di Damaskus kan. Di Damaskus kan, ya. Udah, lanjut. Nih, kamu tahu nggak kalau Yesus itu di dalam Bible napasnya berbahaya, Irma? Nih, Yesus membunuh. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Hati-hati Irma kalau ngobrol sama Yesus nanti. Ini Alkitab yang sekarang. Iya, Tesalonika pasal 2 nomor 8, terjemahan baru. Bentar Uni, soalnya Irma juga punya Alkitab, tapi Irma enggak baca-baca Coba cek. Irma. Karena Kristen menutupi yang jelek-jeleknya, Irma. Mereka yang Orang Kristen nggak mau, Irma. Irma kalau baca perjanjian lama, Irma nggak bisa tidur. Masa anak kecil cuman bilang, botak, naiklah botak. Jeder kon dibunuh sama siapa itu? Elia ya? Sama beruang atas nama Tuhan. Oh iya. Coba Kak Irma. Coba Uni tadi kasih tahu karena dia nggak tahu. Oh iya, ini ayatnya 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Yesus membunuh dengan napasnya. Napas Yesus beracun. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Hah, Irma langsung pingsan. Hah, langsung mati Irma. Hah, berbayang nggak Irma? Coba Irma bayangkan. Ya, silakan tanya. Bentar. Irma, coba kebayang ya. Misalkan Uni mau dibunuh Yesus, dia tuh turun tenteren, ketemu Uni, dia jalan. Hah, Uni mati. Nandar ketemu. Hah, mati lagi. Hah. Uni, pertanyaan Irma ya. Yesus sama Nabi Isa itu beneran sama orang apa berbeda? Oke, sebenarnya yang dibicarakan itu tokoh yang sama, tapi perspektifnya beda karena Al-Quran datang dari Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Bible itu dari karangan manusia. Baca kitab Lukas pasal 1 nomor 1. Coba sekarang buktikan. Berapa? Lukas pasal 1 nomor 1. Kitab pornonya dibacain juga. Pokoknya Irma nanti dibunuh Yesus. Kebayang gak sih Tuhan turun cuman ini ya Uni. Coba dibaca. Sama yang ayat-ayat porno dibacain Uni biar tahu dia. Nanti dia birahi Nandar. Nanti kalau dia kepengen ayat 1 ini pembukaan Iya. Injil Lukas yang mengatakan bahwa banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dan disampaikan oleh saksi mata. baca lagi. Aku Penulis kitab ini sendiri ingin memberikan laporan yang teratur kepada tuh Theophilus. Bible itu laporan untuk Theophilus, Irma, bukan firman Tuhan. Jadi Irma tuh cuman baca laporan-laporan manusia yang tidak jelas sumbernya dari mana. Lagi pula emang betul penulisnya adalah Lukas. Katanya orang Katolik yang mengkanon Bible tidak, bukan Lukas penulisnya. Nih, Uni kasih data. Aku ada datanya nih, bukunya ada. Ya udah. Nandar aja, aku lama nih cari-cari nih. Ini Aku ada. nih.
Ya. Ada. Sudah kalau ada. Irma yang sabar ya, kenyataan memang pahit tapi anggap aja obat. Irma nggak apa-apa jadi Kristen. Setidaknya Irma punya Tuhan anak orang nggak apa-apa lah. Irma enak nanti punya Tuhan anak orang. Tuhannya bisa digambar-gambarin, bisa dibikin bonekaan. Irma kalau pengen tidur sama boneka Tuhan bisa order di Shopee. Tapi kalau yang kecil-kecil ada. Tapi kalau Irma pengen yang punya silikon gambar Tuhan, pengen bobo sama Tuhan, order di Jepang aja Irma. Irma, kalau pengen, misalnya Irma pengen tidur sama Tuhan, order di Jepang versi Yesus gitu. Nanti bisa dipeluk-peluk, karena kan patung Yesus di mana-mana udah ada. Tapi batu, nggak enak dipeluk, sakit. Pilih yang silikon, biar Irma bisa peluk tiap hari. Nggak apa-apa Irma kalau jadi Kristen. Uni sama Nandar kok nggak masalah kok. Karena kita orangnya nggak boleh memaksakan agama. La ikrah hafiddin. Betul. Oh iya, nanti kalau Irma udah jadi Kristen, tutorial berselingkuh ada dalam Bible ya. Coba, Amsal pasal 7 nomor 18 ya. Buka Amsal pasal 7 18 Irma. Amsal 7. Buat teman-teman Kristen kalau pengen bobo sama Tuhan, order aja ke Jepang patung Yesus dari silikon ya. Kalau misal kalian pengen batu. bukan patung boneka Yesus ya. Misalnya kalian pengen punya patung Yesus yang besar di samping kalian, order aja yang dari Tadi suruh silikon. buka Amsal ayat berapa? Amsal pasal 7 nomor 18 Irma. 7 18 bentar. Ini aku cuma yang saran baru ya? aja. Iya, terjemahan baru Irma. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan kapan-kapan nggak berubah, ayatnya tetap sama. Coba Irma baca dulu ayatnya. Tapi Irma jangan sedih bacanya ya. Irma nanti kalau Irma misalkannya birahi, jangan ajak-ajak Nandar ya, dia udah punya istri. Tapi jangan ajak Edis juga, mukanya semi-semi berhala Irma. Irma ngelek. Buat teman-teman Kristen di bawah, aku cuman saran, kalian kan punya patung miniatur Yesus di rumah. Aku cuman saran, ada ide cemerlang dari aku. Kalau kalian pengen punya patung yang bisa diajak bobo Yesus, kalian bisa order ke Jepang, karena di Jepang sudah ada patung yang bisa diajak bobo bareng, bahkan sempurna. Udah baca Irma Amsal pasal 7 18? Coba dibaca Kak. Kita memuaskan birahi hingga Wow. pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Waduh. Terus? Itu firman Tuhan Irma. Yang Irma baca Yeskiel pasal 23 nomor 20 Irma. Irma tau nggak? Uni baru tahu kalau kelaminnya orang Mesir itu segede punya. Perempuan jalang kepada seorang pemuda. Iya. Perempuan jalang. Oh yes, oh no. Miyabi. Irma baca Yeskiel pasal 23 nomor 20 dong, Dek. Nanti kalau Uni birahi Irma tanggung jawab ya. Coba. Kalau Uni, netizen kita buka ini sama gitu di Alkitabnya ada. Sama. ada, Dek. Coba, Ada boleh. sayang. Ada Sama. sayang. Ini apa Uni? Yeskiel pasal 23 nomor 20, Dek. Ya Yeskiel. Irma nanti kalau janda-janda Kristus di bawah birahi kita nggak tanggung jawab ya. Suruh mereka order dildo aja. Ini tenang. Nandar. Coba Kak Irma. Kuat-kuat aja nggak apa-apa, kita udah kebal dengar ayat itu Irma. Coba. Udah belum dibaca Kak Irma? Yeskiel ayat berapa tadi? 23 nomor 20 sampai 21 ya. Yang kenceng ya Kak Irma dibacanya. Irma yang tabah ya, ini firman Tuhannya orang Kristen. Kalau Irma jadi Kristen sering-sering baca ini ya, Dek. Kalau perlu pakai speaker, Dek. Kan firman Tuhan harus dibaca tiap hari, direnungkan, dipikirkan. Gitu. Pakai speaker, jangan pakai Tuhan, nanti mereka ngikut-ngikut kita. Pakai speaker aja, pakai kayak karaoke gitu sambil nyanyi. Ini 23. Yeskiel pasal 23 nomor 20, Dek.
Yehezkiel pasalnya 23 dulu nih pas. 20 lah. Iya ya. 23. Iya, Dek. Maaf ya Uni, Irma tuh agak sedikit loh. Tenang aja, tenang. Nggak apa-apa, Dek. Uni tahu Irma tuh sebenarnya pintar, hanya Irma sama ini berteman sama orang-orang bodoh. Makanya Irma jangan mau lagi temenan sama orang bodoh, ikutan bodoh Iya. nanti, Dek, sayang. Jangan sampai nyembah anak manusia masuk neraka nanti kalau Nggak nyembah anak apa-apa lah, kalau dia mau juga nggak apa-apa, kan dia bisa pakai nanti bisa bikin patung Tuhan. Nanti masuk Kan dia neraka. sendiri yang masuk Dengar neraka dulu, nanti. Irma. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Oh yes. Nah, di situ kita diberikan data ilmiah bahwa ternyata orang Asyur itu kelaminnya segede kuda. Jadi kalau Irma pengen punya suami yang kelaminnya segede kuda, nikah sama orang Asyur ya, Dek. Black Mamba nih. Uni juga baru tahu loh ternyata kelaminnya orang Asyur itu segede kuda. Uni sama ini pikir orang Afrika yang kelaminnya gede. Ternyata yang Alkitab ini memang Di ini. Alkitab ini ada tulisan. Iya, Dek. Itu informasi Itu tentang Bible. ukuran kelamin laki-laki Asyur. Jadi kalau perempuan-perempuan Kristen pengen nikah sama yang laki-laki kelaminnya segede kuda, cari orang Asyur, orang Tapi Mesir. Tapi Uni, Gitu. tapi jangan cerai. Nanti kasihan penerusnya. Iya di Alkitab. Loh iya itu Ia Bible. bernafsu kepada Irma, para itu kekasihnya firman Tuhan, jangan yang kaget ya auratnya sayang. Seperti aurat Nih saya bacakan Irma ya. dan Kak yang Irma, air saya bacakan maninya Bible-nya ya. seperti Mau. air mani Pancaran kuda. kuda, Dek. Air maninya nembaknya tembok aja bolobang, Dek. Mau Air saya mani bacakan kuda dari kan sini. crot. Mau saya Jadi bacakan dari diajarin sini. Nandar. Irma di situ dikatakan bahwa orang Asyur itu kalau nembak spermanya sampai kayak kuda. Jus. Sama ini, Dinding aja sama- berlobang, Dek. Iya bahaya Kak Irma. Itu Uni ini Kasihan. terang barbar loh. Lah, Uni ini bukan barbar. Uni sudah sering baca Bible, jadi Unya udah terbiasa baca Bible kayak gini. Kan dijelasin kalau tembakannya spermanya orang Asyur tuh kayak kuda. Coba, Irma pernah nonton kuda lagi kawin nggak? Irma coba tonton kuda kawin. Ngeri banget spermanya cerot. Ih, takut Irma. Oh yes. Oh no. Signalnya putus-putus. Irma sayang cantik. Pokoknya Irma hati-hati kalau nikah sama orang Asyur, nanti kelaminnya segede keledai, pancaran maninya kayak punya kuda. Irma nanti bolong sampai kepala, hati-hati ya, Dek. Nih Kak Irma. Sabar nih. Irma ngelek. Iya ya. Aku tunjukkan yang Bible-nya, takutnya dikira bohong ya. Irma ngelek. Sabar nih. Teman-teman Kristen, maaf ya, kita tadi baca kitab kalian, kita cuma kasih tahu Irma kalau dia mau cari suami, di firman kalian dijelaskan aku baru tahu kalau kelamin orang yang paling besar itu punya Asyur, segede punya keledai. Waduh. Firman aku sampai Black cari lo Mamba. ukuran kelamin keledai lo Irma. Ternyata segede itu punya orang Asyur, Tuhan yang Nih. kasih tahu. Ini Irma nih ya, aku punya Bible nih. Langkah-langkah merenungkan Alkitab. Ini Bible ya, bukan kitab porno ya. Ini Bible ya. Tadi Yehezkiel 23 nih ya. Yehezkiel 23 nomor 20. Bener nggak ayatnya ke ini? Nih saya bacakan. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan. Gede Oh banget. yes. Oh yes. Oh Yesus. Nandar. Jangan gitu, aku bilang Nandar. Yesus. Gimana sih? Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang. Ini pantesan di gereja-gereja Spanyol, di Prancis, di Jerman banyak terjadi pelecehan seksual ya. Nih. Mungkin karena mereka baca ini terus ke-trigger pengen ngewe kali ya, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, anak kecil diembat ya. Irma tahu Iya, nggak? iya. Di Spanyol, di Eropa itu Nah, baru korban. Ya lanjut. Kita baca ayat 21-nya karena Irma tadi nggak baca ini. Kak Irma bisa baca ini nggak Kak Irma? Ini kan dari bukunya langsung tuh. Apa nih? Apa ini? Mesir Iya. memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.
Aduh, aduh. Ini Bible ya, ini bukan Al-Quran nih, ini Bible nih, kitabnya Kristen. Nih Alkitab nih. Tuh, Kak Irma, hati-hati memilih agama, jangan sampai kitab porno kita pilih. Oh iya, kasih tahu dong kalau di Amerika kitabnya Kristen ini dianggap porno, Dek, dianggap vulgar, di banned. Nih Uni kasih Coba datanya Uni ya. kasih tahu, sudah data nih. Udah langsung aja dipandu, Bu. Kalau mumpul lagi ini, langsung aja, Bu. Tidak. Mungkin Bunda mau Tapi kalau menikah sama Black Mamba kasihan ya, kalau cerai aduh penerusnya ini nggak kerasa nanti. Nih dari BBC ya, Dek. Besarin aku. Boleh, sendiri bisa. Ih, nandar mah. Nih, Dek. Nih. Irma bisa bahasa Inggris dong. Ini dari BBC. Ini situs terpercaya juga ya, Dek ya. Utah Primary School ban Bible for vulgarity and violence. Tuh, Bible, Holy Bible. BBC. Ya. Soalnya anak kecil kalau baca itu nanti mereka ngaceng sebelum waktunya, Dek. Iya nih. Nanti dipraktek. Irma, bentar ya, Dek ya. Uni nggak tahu ya, apakah gara-gara baca ayat itu pendeta-pendeta di Spanyol di seluruh Eropa itu mencabuli anak-anak kecil. Korbannya tau nggak? Sampai 216.000, 300.000, Dek nih ya. Nih, ini datanya nih. Tapi banyak, Dek. Uni punya banyak data. Nggak tahu ya gara-gara Bible itu porno, makanya mereka tuh kayak ke-trigger gitu, Dek. Nih, 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja Katolik Perancis. Belum lagi Spanyol, Jerman, Amerika, Australia, semuanya ribuan korbannya, Dek. Cobalah Irma berpikir, kalau bukan karena ke-trigger kitab suci itu, kenapa mereka bisa ngebolongin pantat anak kecil, coba. Korbannya sampai ribuan loh di gereja loh, Dek. Sampai PBB pun ikut campur loh, Dek. Udah, pokoknya Irma kalau jadi Kristen nggak apa-apa. Saran Uni kalau Irma pengen punya patung Tuhan yang bisa diajak tidur, minta aja yang bikinan silikon sama orang Jepang. Lengkap sama semuanya, ada kelaminnya, ada badannya gitu. Uni, nih ya, pertanyaan Irma terakhir nih ya. Iya. Kenapa di Al-Quran itu ada yang dikatakan katanya Nabi Muhammad itu orang gila? Yang ada tuh Yesus dikatain gila sama keluarganya. Yesus gila ada. Kalau Yesus gila itu ada ayatnya. Kasih tahu nih, Yesus gila. Malah Markus keluarganya yang bilang. Jadi yang Yesus tuh yang Kalau gila. Nabi Muhammad itu, nah kita jelasin Nabi Muhammad dulu biar Irma nggak bingung ya. Kita kasih dalilnya dulu ya. yang Maha Pengasih, lagi Ya. Maha Penyayang. Ini aku kasih data pertama. Asyhadu Ntar. Aku keluarkan 3 data nih. Allah Ya. Quran surat Al-Hijr ayat ke-6 sama Al-Hijr ayat 9. ilah Ya. Al-Hijr ayat 9 ya. Ya. Jadi yang gila Al-Hijr itu ayat Yesus. 6. Kalau menurut Bible Yesus gila. Nih ya, kita pakai data ya Irma. Uni itu nggak biasa. Kami sama Nandar itu nggak boleh berdusta dalam segala hal. Kami cuma 3 hal aja boleh berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan negara. Nah, di sini dikatakan ya, nih, they say you can speak English, ladies, right? You understand about with this, okay? They say receiver of the Quran, you are definitely mad. Ini tuduhan. They say, mereka berkata, waqalu. Jadi siapa yang berkata itu? Kaum kafir musyrik. Lalu apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Dalam surah At-Takwir Allah membela Nabi Muhammad. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Tapi Yesus, Irma, malah dikatakan dalam Markus pasal 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu mereka Ngelek, datang Rifa. hendak mengambil dia. Ini yang nge-lag aku apa? Kak Irma, coba ngomong. Kamu yang ngelek. Kamu ngelek. Nih ya. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tuh, Irma keluarganya bilang dia nggak waras lagi, Irma. Nah, coba Uni tanya. Kalau memang Yesus itu tidak gila, ada tidak pembelaan dari Bapa yang mengatakan, anakku yang tunggal itu tidak gila seperti Allah membela Nabi Muhammad? Nggak ada. Maka menangislah Yesus, kata Mika.
Jadi Yesus yang gila menurut Bible. Bahkan yang menyebut Yesus gila itu bukan orang kafir, tapi keluarganya, Bunda Keluarganya. Maria, Yakobus, Santo Yusuf. Itu yang menyebut Yesus gila. Kalau Nabi Muhammad itu orang kafir, jelas. Orang kafir pasti benci. Ya enggak nih? Iya, maka menangislah Yesus. Kamu tahu nggak Yesus tuh cengeng nangis? Coba si Masa Mika, Tuhan nangis? Tante Mika. Tante Mika Mana tuh si tahu. Mika? Bentar kita telepon dulu Tante Mika. Aku punya temen asisten pribadi namanya Tante Mika. Dia orangnya lucu. Mungkin kamu bisa senyum ntar ya. Ya. Biar Kak Irma tadi kan sudah ketawa, sudah ayat-ayatnya Yesus gila lah apalah. Nanti ini ada orang lucu nih. Yang mengatakan Yesus gila itu bukan kami ya, tapi kaum keluarganya di dalam Bible. Yesus gila. Jadi Kak Irma hati-hati memilih agama, ya. Oh, jadi Uni, Bible ini sebenarnya bukan apa sih? Bukan firman Allah. Bible itu karangan manusia. Nah, gini deh ya. Yang mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan bukan kami, tapi Bible sendiri ya. Nih, ada dongeng dalam Bible. Irma tahu nggak? Tahu nggak Irma? Ada dongeng. Tuh, nih kasih Ya, data nih. legenda. Kasih tahu Bukan nih. legenda, dongeng. Dongeng Iya, beneran, bukan dongeng. legenda. Nah, Dongeng. teman-teman, dikasih disupport nih Kak Irmanya sama Ripa. Nggak usah, kita mau menyampaikan kebenaran aja sama Irma. Biar Irma itu tidak lagi Di follow salah Kak paham Irmanya, terkait di Islam. follow. Ya, di follow Yang Kak penting Irma Irmanya. itu dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya tuh. Jadi Kak Irma itu sengaja mau Naikin disesatkan si Tante iblis. Mika nanti. Ya. Naikin si Jadi Tante Mika nanti. ya siap. Jadi Kak Irma itu sengaja mau disesatkan iblis untuk menyembah anak orang. Yang jelek-jeleknya ditutupi sama mereka, yang dimunculkan yang bagus-bagus, memfitnah Islam, padahal agamanya bobrok. Nih Bible-nya dongeng bobrok. Irma, ini dongeng nih bukan kata kita ya. Irma ini kan sabda.org. Kalau si Mika naik nanti langsung naikin. Ini kan sabda.org. Ini kan punya orang Kristen nih, ada lembaga hukumnya. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Nah, ini ayat ini menurut tafsiran ND-nya Irma, menurut penafsir ND nih ya, penafsir mereka Kristen sendiri. Ternyata Paulus ngajarin dongeng nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh, Paulus mengajarkan dongeng. Mana mungkin firman Tuhan mengajarkan dongeng. Oh ya, Paulus mengaku dia tidak menyampaikan firman Tuhan loh. Nih. Tapi Irma ini deh. Irma kan, tapi enak jadi Kristen sih Irma. Dosa Irma udah ditebus. Irma terus boleh minum alkohol, boleh dugem. Boleh Irma kalau berzina. bersundal juga nggak dihukum di dunia kok Irma. Ya. Kalau Kak Irma jadi Kristen, kalau mau keluar tanpa BH, tanpa CD juga nggak dosa, karena nggak ada larangannya. Nggak dosa. Benar kan, Di? Iya, kan tidak ada hukumannya di Kristen. Iya. Paling kamu nanti dibunuh sama nafas Yesus, mati. Iya. Makanya hati-hati. Apa tadi yang mau ku kasih tadi dalilnya? Dongeng tadi. Dongeng. Enggak ya, Paulus berkata kalau yang disampaikan itu bukan firman Tuhan. Iya benar. Nih, Dicatat Kak mana Irma. si Tante Mika ini lama kali dialah. Kita kan mau ini juga nih. Irma catat ayatnya ya Irma. Iya Uni. Nih Irma, Paulus sendiri mengakui kalau yang dia baca, yang dia sampaikan itu bukan menurut perkataan Tuhan. Lagi pakai BH si Mika ya. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 18 coba baca. 2 Korintus pasal 11. Sama kali Korintus berapa, kau. ayat berapa? Nih. Assalamualaikum. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mika, kau kalah cantikmu sama si Irma loh. Irma ternyata cantik banget, kau jelek. Tante Mika, kamu kalah cantik Tante. Coba Tante Mika on cam dulu. Coba sandingkan dengan Irma. Gak usah. Masa mukanya buruk, jelek, merusak peradaban. Pastilah, dulu aku sempat memikir Irma gimana ya,
berpikiran negatif. Jadi secara langsung sekarang kepada Irma, secara pribadi saya memohon maaf ya. Saya pernah Kenapa kok berpikiran cemburu dulu sama negatif. Irma? Bukan, karena aku memang tidak pernah mau ini ya, cuma sempat aku menimbulkan pikiran negatif tentang Irma ketika dia naik ke komalnya Edis, dia ngumpul dengan yang si Yuli kan. Nah, di sana saya sempat berpikiran negatif, grogi aku. Grogi kita tuh itu kan. Udah minta maaf sama Irma sekarang kau. Iya, Dalam makanya secara ingat pribadi Tante Mika, di Islam itu kita diajarkan begini loh, jangan turiti prasangkamu walaupun prasangkamu benar. Islam ajarin Iya. gitu, nggak boleh prasangka. Iya, Minta maaf sama makanya si Irma. Saya sekarang secara pribadi, secara langsung memohon maaf kepada Irma gitu ya. Tuh kami Itulah, Islam Uni. tuh gitu Irma, kalau salah minta maaf, bukannya kayak orang Kristen, salah malah ngotot. Ngotot lagi. Tuh Irma, apa namanya tuh? Tante Mika, nanti kasih tahu si Irma, maka menangislah Tuhan itu yang Yesus itu dikatakan gila itu. Nanti, tapi udah aku Oke, bilangin oke. tadi, bentar. Oke. Bentar dulu. Irma udah dibaca ayatnya Irma yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baca dulu deh, wabarakatuh. baca dulu ayat tadi deh. Irma itu dulu tuh ngiranya gini loh, Kristen itu kirain Irma tuh kayak rasul-rasulnya tuh sama kayak di Islam, kayak ada Beda. penuh gitu ya. Ternyata tuh beda gitu. Loh, menurut orang Kristen Nabi Daud ngambil bini orang, Irma tahu? Nggak tahu. Ya Allah Irma, di dalam kitabnya orang Kristen itu Nabi Daud itu berzina dengan istri orang namanya Betseba. Tuhannya malah ngebun-bun anak hasil jinahnya, ditulas selama seminggu. Dalam kitabnya orang Kristen itu Nabi Sulaiman itu menyembah berhala, Nabi Harun bikin patung, Nabi Ibrahim itu menikahi budak alias berzina kata Yusuf Manubulu dulu. Pokoknya nabi-nabi keji ditulis di dalam kitabnya mereka Irma. Tapi di dalam ajaran mereka pun ada gitu, kayak kenal mereka sama Ya, ada mereka iblis tahu, gitu. ya mereka tahu Adam terkutuk.